Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, senang sekali kalau hari ini kita bisa kembali berkumpul di Zoom ya, dan mulai saat ini nih kita juga akan mengadakan pendalaman Alkitab ya, seperti yang dulu kita pernah lakukan, dan ini akan kita lakukan secara rutin dan bersambung gitu ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai Injil Matius ya. Tetapi sebelum kita masuk ke pasal-pasal, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pendahuluan atau pengantar dari kitab Matius. Kitab Matius ini adalah salah satu dari kitab Perjanjian Baru yang disebut Injil. Ya, Injil. Injil itu artinya apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kabar baik. Nah, kabar baik, ya, kabar baik. Nah, itu arti kata Injil, ya. Sementara kalau dari genrenya, kitab Injil itu adalah kitab-kitab yang menceritakan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita sudah tahu bahwa ada 4 Injil, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Injil Matius, Markus, dan Lukas itu mempunyai kesamaan ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca, kok banyak ayat-ayat yang sama, banyak bagian yang mirip begitu ya. Nah, karena itu Injil Matius, Markus, dan Lukas itu dikelompokkan sebagai Injil sinoptik. Ya, sinoptik itu dari kata Yunani sinopsis, artinya melihat bersama. Nah, sementara dari ketiga Injil ini yang paling tua tuh yang mana? Nah, sekalipun Injil Matius itu yang pertama dimuat di kitab Perjanjian Baru, tetapi kita harus memahami bahwa Injil yang tertua itu adalah Injil Markus. Injil Markus adalah Injil yang tertua. Jadi Injil Markus ini mendasari Injil Matius dan Lukas. Ya, sebagian besar dari Injil Markus itu ada di Matius, ya, yaitu 97% dari Injil Markus itu ada di Matius, Bapak Ibu. Dan 88% dari Injil Markus itu ada di Lukas. Banyak juga ya. Nah, dan ayat-ayat ya, kata-kata yang ada di Markus itu dipakai oleh Matius dan Lukas, sehingga kita tidak jarang menemukan ayat-ayat yang sama ya. Dan Markus dan Matius itu sering sama gitu, isinya sering sama, dan juga Markus dan Lukas itu sering sama. Tapi Matius dan Lukas kalau memuat cerita yang sama, biasanya kata-katanya berbeda. Itu yang membuktikan bahwa Markus itu mendasari Matius dan Lukas, tetapi Matius dan Lukas itu ditulis secara terpisah, ya. Nah, bahasanya Markus juga lebih kasar, Bapak Ibu, dan masih berkali-kali menyelipkan kata-kata dalam bahasa aslinya Yesus, yaitu bahasa Aram, dibandingkan dengan Matius dan Lukas. Nah, lalu kalau Markus mendasari Matius dan Lukas, sebagian dari Matius dan Lukas itu ada yang sama ya, isinya sama, tetapi tidak ada di Matius. Nah, bagian yang sama dari Matius dan Lukas ini ya dihipotesiskan berasal dari Q. Nah, Q ini apa? Q ini dari bahasa Jerman Quelle, artinya sumber. Ini materi yang dipakai oleh Matius dan Lukas, tapi tidak ada di Markus. Tapi Q ini bukan dokumen, ya, sebetulnya bukan dokumen. Jadi kalau kita mencari kitab Q itu ada atau enggak, ya sulit gitu ya. Memang kelihatannya tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi Q itu adalah daftar atau catatan dari sabda Yesus. Jadi kumpulan sabda Yesus ya yang dipakai dan disebarkan oleh gereja
di masa itu. Q ini dianggap sebagai sumber dari sekitar 250 ayat yang sama-sama ada di Matius dan Lukas, tapi nggak ada di Markus. Ya, nah Matius dan Lukas juga nggak saling tergantung gitu, karena ada perbedaan. Misalnya urutan kejadian di Matius dan di Lukas itu kan beda. Jadi sekalipun ayat itu menunjuk hal yang sama, tapi kejadiannya beda. Urutannya, bahasanya sedikit berbeda. Nah, itu berarti memang Matius dan Lukas ini pakai sumber yang lain selain Markus, yaitu Q. Ya, yang sama-sama dipakai oleh keduanya, Matius dan Lukas. Oke, Bapak Ibu, karena kita ini pendalaman Alkitab ini sifatnya interaktif, jadi saya kira kita nggak perlu menunggu sampai di akhir baru Bapak Ibu bisa bertanya. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, ya silakan langsung raise hand saja. Nanti Pak Ayong dan Pak Stanley akan kasih tahu saya gitu kalau ada yang raise hand. Ya, silakan ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jadi nggak usah dikumpulkan sampai terakhir. Nah, oke. Penulis Injil Matius itu siapa? Nah, umumnya Injil Matius diakui sebagai tulisan dari Matius pemungut cukai, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Nah, ini fotonya, tapi ini bukan Matius yang asli, ini Matius di film seri The Chosen, ya. Ini Matius pemungut cukai. Nah, dia adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Tapi kalau kita baca Injil Matius, ada nggak ditulis Injil ini ditulis oleh Matius? Ada nggak? Nggak ada kan Bapak Ibu ya? Nggak ada. Ya, jadi Injil itu memang ditulis secara anonim karena Injil ini dipakai pada komunitas tertentu yang mengenal penulisnya gitu. Jadi si penulis itu merasa tidak perlu menuliskan siapa namanya, karena penerimanya sudah tahu bahwa dialah penulisnya. Nah, sementara judul Injil Matius itu mulai diberikan pada sekitar tahun 125 Masehi. Ya, 125 Masehi. Nah, judulnya itu dituliskan Evangelion kata Matheon. Ya, Evangelion kata Matheon, artinya Injil menurut Matius. Injil menurut Matius, ya. Nah, ini jelas sekali di tulisan Bapak Gereja Papias dari Hierapolis, ya, yang mengatakan Injil ini ditulis oleh Matius. Kalau di kitab Injil Matius sendiri ada nggak ciri-ciri bahwa Injil ini ditulis oleh Matius, ya? Ada salah satu bukti yang bisa dipakai, yaitu ketika Matius pemungut cukai itu dipanggil oleh Yesus, hanya kitab Matius saja yang menulis namanya sebagai Matius, yaitu di Matius 10 ayat 3. Sementara Markus dan Lukas menggunakan nama Lewi, bukan Matius. Jadi hanya Injil Matius yang mengatakan namanya adalah Matius. Kalau dua Injil yang lain menulis Lewi. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira si Matius pakai nama Matius, sementara Lukas dan Markus pakai nama Lewi? Ya, ada yang punya pendapat nggak? Kenapa? Itu sebagai salah satu bukti bahwa ini adalah tulisan dari Matius. Kenapa, Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat nggak? Yuk, silakan. Karena dia yang mengalaminya sendiri. Dia yang mengalaminya sendiri. Nah, kalau dia yang mengalami sendiri, kenapa dia pasang namanya dia, Pak Edwin? Menceritakan tentang Matius, tentang dirinya sendiri untuk menjelaskan kepada tujuan surat itu mungkin ya. Iya. Pada orang-orang Yahudi. Iya. Nah, ya betul, dia memang ingin mengatakan bahwa ini adalah dia sendiri gitu ya. Tapi kita juga mesti ingat ya bahwa di zaman abad pertama itu Bapak Ibu, pemungut cukai itu adalah orang yang
benci, dianggap sampah masyarakat, dianggap musuh masyarakat, ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena pemungut cukai itu kerjanya adalah memungut cukai atau pajak dari rakyat dan memberikannya kepada siapa? Penjajah Romawi, ya. Dan Romawi itu sering tidak menggaji si pemungut cukai. Jadi dari mana pemungut cukai dapat penghasilan? Dari markup. Nggak ada jalan lain. Memang itu caranya gitu loh. Jadi memang dari Romawi itu memberikan penghasilan kepada si pemungut cukai itu dengan cara mengizinkan mereka markup seenaknya. Sehingga mereka tambah dibenci. Ini orang Yahudi ngumpulin pajak buat orang Romawi. Ya, makanya dibenci sekali. Kalau Bapak Ibu nonton film seri The Chosen, itu kelihatan jelas Matius itu di awalnya, waduh, sangat tertolak dia. Jadi kalau dia menulis namanya sendiri Matius, itu adalah salah satu cara untuk merendahkan dirinya. Dia mengatakan, udah nggak usah pakai lewi-lewian lah, ini saya. Ini saya itu orang yang tidak berharga, tapi saya selamat oleh anugerah. Nah, makanya saya tulis nama saya. Gitu. Jadi kalau Injil ini bukan sungguh-sungguh tulisan Matius, buat apa gereja mula-mula itu pakai nama Injil Matius? Jadi dari abad kedua saja sudah disebut Injil Matius, Bapak Ibu. Ya, Injil-Injil palsu itu pakai nama-nama yang lebih terkenal. Ada Injil Petrus, Injil Maria, Injil Filipus, Injil Yakobus, tapi palsu semua. Nah, kalau ini bukan tulisan Matius, lebih baik mereka pakai nama yang lebih terkenal dong, karena Matius itu kan dibenci banyak orang. Tapi kalau dia dipakai sebagai nama Injil ini, ya kemungkinannya adalah ini benar-benar tulisan dia begitu. Ini benar-benar tulisan Matius pemungut cukai, ya Bapak Ibu. Dan Injil ini ditulis tahun 50 sampai 60 Masehi. Jadi sekitar 20-30 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga. Ya, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak. Nah, ini siapa itu Matius? Ini Matius waktu dipanggil oleh Yesus ya. Matius itu adalah pemungut cukai yang mengumpulkan cukai di kota Kapernaum. Nah, Kapernaum itu kota yang terletak di jalan utama kalau orang mau pergi dari Mesir ke Damaskus, ke Syria, itu pasti lewat kota Kapernaum. Dan di jalan besar itu banyak pedagang yang lewat, ya. Dan setiap kali ada yang lewat, Matius duduk di situ dan mereka harus bayar setor cukai. Dijagain sama tentara Romawi, ya. Di sini ada tentara Romawi yang menjaga si Matius, ya. Nah, Matius dikenal juga sebagai Lewi, ya. Dan Matius dikatakan sebagai anaknya dari Alfeus ya di Markus 2 ayat 14. Tapi bukan saudara Yakobus ya, karena ada murid Yesus yang namanya Yakobus anak Alfeus. Tapi tidak ada hubungannya dengan Matius. Jadi Alfeus yang berbeda. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Rasul Matius menginjil ya mula-mulanya kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang non-Yahudi di daerah Syria, Persia, dan Partia. Itu menurut sejarawan gereja Eusebius. Ya, itu perjalanan hidup dari Matius, Bapak Ibu. Oke, ini kita harus pelajari dulu supaya kita memahami apa latar belakang dari Matius menulis Injil ini, apa pesan utamanya. Baik, silakan Pak Hengki. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Hengki. Terputus ya. Nih Pak. Iya. Pak, saya mau tolong tanya Pak, itu disebut Lewi karena Matius dari suku Lewi Pak ya? Beberapa pakar mengatakan demikian. Jadi si Lewi itu karena dia ini orang Lewi gitu ya. Iya. Tapi dia bukan imam, malah jadi pemungut cukai. Jadi kemungkinan benar dia suku Lewi, ya. Harusnya kan suku Lewi jadi imam dong, malah jadi pemungut cukai.
Atau mungkin juga punya dua nama ya, karena orang di zaman itu sering punya dua nama. Ya, seperti Saulus, Paulus gitu ya. Itu memang sering di zaman itu. Bartolomeus dan Nathanael gitu ya. Orang yang sama. Oke, lalu Injil Matius ditulis dalam bahasa apa, Bapak Ibu? Dalam bahasa Yunani Koine. Ya. Jadi bukan bahasa Ibrani. Ada beberapa orang yang mengatakan Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Itu salah ya. Kenapa para pakar yakin bahwa dari awalnya Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Yunani? Pertama, kutipan dari Perjanjian Lama itu diambil dari Perjanjian Lama bahasa Yunani, Septuaginta. Sebagian ya. Sebagian lagi diterjemahkan dari kata-kata Semitik tapi ke bahasa Yunani. Jadi kelihatan bagian mana yang terjemahan, mana yang langsung kutip. Ya. Kalau yang diterjemahkan itu kemungkinan si Matiusnya nggak hafal ayatnya. Jadi dia tulis seingatnya dia gitu loh ya, dengan bahasa Yunani yang berbau Semitik. Lalu ada kedekatan kata-kata dengan Markus, karena Markus kan jadi sumbernya Injil Matius. Jadi kalau dia bahasanya sangat dekat dengan Markus, berarti dia ngopi. Zaman dulu memang orang tidak pikir ini plagiat gitu ya, plagiasi. Orang tidak berpikiran demikian, memang dia mengkopi. Tapi kalau bahasanya sangat mirip dengan Markus, berarti ya memang dia ngambil dalam bahasa Yunani. Ya, jadi nggak mungkin Matius ditulis dalam bahasa Aram atau Ibrani, Bapak Ibu. Dan bahasa Yunaninya juga tidak seperti terjemahan. Kan orang tahu ya bahasa Yunani terjemahan dan yang tidak. Kalau kita baca buku bahasa Indonesia, kita tahu kan ini ditulis dalam bahasa Indonesia atau ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, kan kita tahu. Kalau bukunya terjemahan kan bahasa Indonesianya biasanya jadi aneh gitu kan. Nah, ini tidak seperti terjemahan. Jadi kita meyakini bahwa memang Matius ini ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Kalau ada bahasa Semitik, itu keren sekali Matius. Dia pakai itu pada sabda Yesus. Jadi Yesus ini kan orang Ibrani, orang Yahudi kan. Orang Yahudi yang berbicara dalam bahasa Aram. Jadi Matius pakai istilah Yunani Semitik, artinya Yunani yang lebih kasar, itu hanya pada bahasa yang digunakan oleh Yesus sendiri. Jadi keren, ini sebetulnya keren sekali Bapak Ibu. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, Injil Matius ini ditulis untuk siapa penerimanya? Bagi siapa penerimanya? Penerimanya adalah orang Kristen baru, Bapak Ibu. Terutama orang Yahudi, ya. Bukan orang yang belum percaya, tapi orang yang sudah percaya. Jadi ini ditulis untuk orang Yahudi yang sudah percaya. Apa buktinya? Kita lihat. Pertama, Matius sangat jelas hendak memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian utama dalam hidup Yesus merupakan penggenapan nubuat bahwa Yesus itu Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Jadi Matius itu berusaha membuktikan Yesus itu benar-benar Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Kalau ini bukan untuk orang Yahudi, buat apa Matius berusaha membuktikan itu? Karena orang Yahudi lah yang menunggu Mesias, bangsa lain mana kenal Mesias itu siapa. Ya. Nah, yang kedua, pembahasan mengenai kekhasan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini terkesan istimewa gitu ya. Sekalipun tentu ada panggilan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ini buktinya bahwa orang-orang Yahudi ini sudah percaya ya, karena itu ada amanat agung yang sangat terkenal itu untuk panggilan untuk mengabarkan Injil. Jadi mereka sudah percaya dan mereka harus mengabarkan Injil ini ke seluruh dunia. Nah, kemudian pada saat silsilah Yesus ditulis ya, nah penelusurannya itu hanya sampai kepada Abraham, yaitu bapa leluhur orang Yahudi. Bukan kepada Adam. Jadi mereka jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus ini orang Yahudi loh, keturunan Abraham loh, gitu ya. Dengan ketiga kelompok leluhur yang masing-masing terdiri dari 14 keturunan dalam gaya rabinik. Jadi ini udah gaya Ibrani sekali ya.
Dan kemudian dalam Matius, kebiasaan dan istilah Yahudi ditulis tanpa penjelasan, Bapak Ibu. Maksudnya nggak perlu ditulis lagi, ini soal apa sih? Kalau dalam Injil Matius, dalam Markus, dalam Lukas kan sering ditulis penjelasannya apa. Karena orang yang baca mungkin tidak mengerti ini istilah Yahudi ini. Sementara dalam Matius nggak ada, karena pembacanya dianggap sudah memahaminya. Next, nah ini tujuan penulisan dari Matius ya. Matius ingin menunjukkan dua hal kalau secara umum ya. Yang pertama adalah Yesus itu Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Nah, Mesias yang dijanjikan oleh Perjanjian Lama. Yesus itu nabi, imam, raja. Dia itu anak Daud, anak Allah, anak manusia, Immanuel. Wah, udah itu dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Nah, tapi banyak orang Yahudi, terutama pemimpin agama, gagal mengenali Yesus sebagai Mesias. Jadi sekalipun Mesias ini udah datang, ternyata orang-orang Yahudi, pemimpin agama gagal untuk mengenali dia, sehingga mereka dapat kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Kalau mereka terus menolak Yesus setelah Yesus bangkit, ya Bapak Ibu. Nah, tujuan yang kedua, Matius menulis Injilnya adalah untuk menyajikan yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dijanjikan sesuai dengan rencananya. Nah, dalam Injil Matius, yang namanya kerajaan Allah itu sudah hadir, Bapak Ibu. Jadi, kita jangan menganggap kerajaan Allah itu nanti waktu Yesus datang kedua kalinya baru hadir kerajaan Allah. Enggak. Dalam Injil Matius, kerajaan Allah itu sudah hadir di bumi yang dibawa oleh Yesus. Jadi Yesus ini membawa kerajaan Allah dalam kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, pemuliaannya, semua dia membawa kerajaan Allah. Dan kerajaan mesianik Yesus itu dimulai di dunia. Jadi kita enggak dalam Injil Matius, kerajaan Allah itu bukan nanti waktu akhir zaman, bukan. Tapi sekarang, saat Yesus hadir di dunia, kerajaan mesianiknya sudah dimulai, baik untuk Yahudi maupun non-Yahudi, ya, yang taat dan tunduk kepada otoritas Yesus. Yang mereka yang mau menerima ajaran Yesus sepenuh hati, nah mereka menjadi umat Allah yang sejati dan saksi dari Injil kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kerajaan mesianik Yesus itu merupakan gambaran awal dari kerajaan Allah yang sempurna, yang akan datang ketika dia datang kembali. Nah, ini gambaran dalam Injil Matius. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang dalam yang dibawa oleh Yesus, tetapi ini merupakan gambaran awal dari kerajaan Allah yang sempurna saat Yesus datang kedua kali. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang belum? Sudah, tetapi belum. Nah, itu kuncinya ya. Jadi sudah datang tetapi belum sempurna maksudnya. Nanti sempurnanya waktu Yesus datang kedua kalinya. Ya, secara singkat kita akan melihat tema-tema teologis dari Injil Matius ya. Apa saja yang dibahas oleh Injil Matius. Yang pertama, Matius ingin menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias yaitu anak Daud, ya. Istilah anak Daud itu khas di Injil Matius. Yesus itu anak Daud dan anak Abraham, kata Matius, ya. Nah, karena Yesus itu anak Daud, maka dia layak jadi raja, Bapak Ibu. Yesus itu raja orang Yahudi, ya, raja orang Yahudi. Nah, karenanya dia memang raja, karena di dalam Injil Matius Yesus digambarkan sebagai anak Daud itu 17 kali. Ya, 17 kali. Nah, ini memang kalau buat orang Yahudi yang namanya anak Daud itu dianggap sebagai pahlawan perang gitu yang akan mengenyahkan penjajah, ya. Tapi kita harus meluruskan bahwa Yesus itu enggak seperti itu. Ya. Yesus itu lahir sebagai raja orang Yahudi, masuk ke Yerusalem sebagai raja orang Yahudi, mati sebagai raja orang Yahudi, bertakhta menghakimi bangsa-bangsa sebagai orang Yahudi. Jadi Matius itu menulis dengan detail bahwa dia itu semua raja orang Yahudi. Matinya sebagai raja,
bertahtanya sebagai raja juga. Ini nggak ada di Injil-Injil lain, Bapak Ibu. Jadi kita nanti dengan belajar hari ini, nanti waktu kita baca Injil Matius, kita jadi lihat, oh iya bener loh, gitu loh. Ya, jadi karena Matius itu punya tujuan yang jelas. Yesus itu raja. Lalu Yesus itu apa? Anak Allah. Dan anak Allah itu pernyataan bahwa Yesus itu anak Allah, dia diumumkan oleh Allah sendiri. Ya, diumumkan oleh Allah sendiri. Nah, itu kan luar biasa itu. Ya, ini dari Matius 22 ayat 44 ya. Dan Yesus berkata, semua sudah diserahkan Allah kepadanya, ya. Dan sebagai anak Allah, Yesus juga sangat berkuasa, Bapak Ibu, ya. Karena itu dia bisa menyembuhkan hanya dengan berbicara sepatah kata saja. Ini ada di Matius 8 ayat 8, 9 ayat 22 dan seterusnya. Yesus juga punya kuasa atas alam, ya. Angin ribut takut sama dia, roh-roh jahat tunduk kepada dia. Nah, itu adalah kuasa dia sebagai anak Allah. Dan kemudian Yesus itu Allah sendiri. Ya, kenapa? Dia sanggup mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, dan melipat gandakan atau menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu membuktikan bahwa sebagai anak Daud dan Mesias, dia itu Allah sendiri. Ya, itu yang disampaikan dalam Injil Matius. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Silakan Pak Stanley. Ya, Pak Mak, saya ada pertanyaan yang timbul. Tadi dikatakan kan Matius ini menulis kitabnya itu terutama untuk orang-orang Yahudi ya. Iya. Tapi jika dia tujuannya itu, kenapa ya dia menulis dalam bahasa Yunani? Ya, itu satu. Dan juga apakah dia karena memang sangat mahir berbahasa Yunani, karena dia kan pemungut cukai ya, pasti berhubungan dengan pemerintahan ya pastinya. Terus yang kedua, ketika dia dipanggil, dalam kisahnya Matius itu waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia itu ceritanya lagi di meja pemungut cukai ya, langsung ditinggal. Iya. Kenapa ya dia mau begitu cepat? Apa karena memang dia dikucilkan kali dari kaumnya? Mungkin misalnya kan dia kaum Lewi begitu. Iya, oke. Ya, itu ya Pak Stanley. Ya, kenapa Matius menulis dalam bahasa Yunani? Karena di zaman itu di Kekaisaran Roma kan memang orang-orangnya berbahasa Yunani ya. Termasuk di orang-orang yang di diaspora itu, mereka sudah nggak mengerti, banyak yang nggak mengerti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa di peribadatan saja. Orang di daerah Palestina, di Yudea memang menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Aram. Tetapi kalau Injil itu ditulis dalam bahasa Aram, maka komunitas Kristen yang ada di luar Yudea mungkin belum tentu mengerti. Ya, sementara tadi kita lihat bahwa pelayanan Matius itu di daerah-daerah non Yudea, ya. Jadi kita lihat bahwa pelayanan Matius itu di Syria, Persia, dan Partia. Jadi itu daerah-daerah yang menggunakan bahasa Yunani. Jadi jelas saja kalau dia pakai bahasa Yunani. Karena pendengarnya, pembacanya emang orang-orang yang berbahasa Yunani, Pak. Ya. Jadi kitabnya ditulis bukan di tanah Palestina? Bukan di tanah Palestina, bukan. Jadi dia mungkin lagi di Syria gitu ya nulis. Oke. Nah, lalu ini cerita kalau di The Chosen ini ceritanya Matius lagi dipanggil Yesus. Tapi kalau di film seri ini ada background-nya dulu. Jadi Matius ini sebetulnya sudah kenal Yesus sebelum dia dipanggil. Jadi dia tahu yang memanggil dia itu siapa. Ya, dan dia itu benar-benar tertolak. Jadi ketika Yesus berusaha memanggil Matius jadi muridnya, wah murid-murid yang lain tuh ribut. Rabi, nggak tahu dia tuh siapa gitu ya. Kata Yesus, kamu juga dulu juga siapa sih kamu gitu kan, kata Yesus begitu. Tapi dia beda. Terus kata Yesus, biasakan diri dengan yang beda. Itu di film ini ya, Bapak Ibu boleh lihat lah, itu cukup bagus kalau menurut saya. Ya, meskipun itu bukan nggak sepenuhnya dari Alkitab, tapi kita mendapatkan pemahaman, oh iya ya, jadi Matius tuh kayak begitu gitu. Kasihan juga kita sama Matius, ya. Jadi dia udah mendengar tentang Yesus sudah lama sebetulnya, nggak saat Yesus memanggil dia, gitu loh. Dia udah tahu Yesus itu siapa. Jadi kalau di film begitu.
Jadi mungkin juga begitu. Ya kita nggak tahu karena di Alkitab tidak dituliskan dengan detail. Ya, begitu ya, Pak Stanley. Oke, thank you, Pak. Ya. Oke, nah berikutnya top tema teologis dari Matius adalah kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah ini istilahnya kalau di dalam Matius kerajaan surga. Kenapa? Karena Matius ingin menghindari penyebutan nama Allah secara tidak hormat. Ini khas Yahudi loh Bapak Ibu. Orang kalau non Yahudi nggak gitu peduli ya. Tapi Matius pakai istilah kerajaan surga supaya orang tidak menggunakan nama Allah meskipun di sana ditulis Theos ya dengan tidak hormat. Jadi itu karena hormatnya dia. Nah, kemudian Matius itu pakai istilah kerajaan surga 33 kali ya, kerajaan Allah hanya 4 kali ya, sedikit sekali. Nah, kerajaan di dalam Matius itu menunjukkan pemerintahan dan kekuasaan secara dinamis. Jadi yang namanya kerajaan itu bukan cuma tanahnya, bukan cuma rakyatnya, tapi pemerintahan dari penguasa itu, bukan wilayahnya. Jadi Yesus itu sebagai raja itu bisa mempunyai warga di mana saja, termasuk kita. Nah, itulah kerajaan Allah. Bukan cuma negaranya begitu. Ya. Dan kerajaan Allah itu adalah berkat dalam keselamatan, berkat Allah dalam keselamatan ya. Makanya waktu orang muda yang kaya itu nanti kita baca ya, itu bertanya tentang wah berat cara memperoleh hidup yang kekal. Nah, setelah orang muda yang kaya itu pergi dengan sedih, Yesus berkata, alangkah sulitnya bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi itu berkat keselamatan. Orang yang selamat itu menjadi anggota dari kerajaan Allah. Ya, itu tema dari Matius. Dan kerajaan Allah itu sudah datang dibawa oleh Yesus. Namun nantinya dia akan datang secara penuh kelak pada saat Yesus datang kembali sebagai raja. Tapi kapan waktunya cuma Bapa yang tahu. Itu kata Matius. Ya, anak nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, itu tema tentang kerajaan Allah. Lalu berikutnya adalah tema tentang hukum Taurat. Di dalam Matius jelas sekali bahwa Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Ini kan karena Matius itu orang Yahudi, ya, dan dibaca oleh orang Yahudi. Jadi dia jelas mengatakan bahwa Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat. Itu hanya satu-satunya loh di Injil, di kitab Matius saja. Ya. Ini menjadikan Matius itu jembatan yang tepat dari PL ke BB, Bapak Ibu. Sekalipun sebetulnya Injil pertama tadi apa? Markus, bukan Matius. Tapi karena PL itu full dengan hukum Taurat, jembatannya ke PB itu sangat cocok dengan Injil Matius. Karena sebagai kitab yang ditujukan kepada pembaca berlatar belakang Yahudi, Matius menyampaikan bahwa melaksanakan hukum Taurat dengan benar itu menjadi bagian dari bagaimana kita menjadi anggota kerajaan Allah. Ya, makanya kalau dalam khotbah di bukit, Yesus itu tidak mengubah hukum Taurat, tapi dia membetulkan tradisi lisan Yahudi yang salah. Itu loh. Ya. Nah, dan komunitas Kristen Yahudi itu tetap melakukan kegiatan ibadah Yahudi kalau di Matius. Kurban tetap dilakukan. Yesus juga tidak melarang. Yesus tetap mengatakan kamu harus berkorban, memberi sedekah, berpuasa, menaati aturan Sabat. Karena ini ditujukan untuk orang Yahudi yang masih melakukan hukum Taurat. Jadi Yesus di dalam kitab Matius itu tidak melarang melakukan hukum Taurat, malah memerintahkan untuk tetap menjalankan hukum Taurat. Ya, itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu? Di dalam Injil Matius, menjalankan hukum Taurat dengan sepenuh hati adalah ciri-ciri umat yang sudah dalam anugerah keselamatan. Ya. Oke. Nah, dalam Matius juga jelas bahwa Yesus itu berprioritas kepada orang-orang Yahudi ya Bapak Ibu ya, orang-orang Yahudi. Nah, dia berkata kepada perempuan Kanaan yang minta anaknya disembuhkan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, katanya. Itu kan?
Jadi Yesus itu sangat prioritas kepada orang-orang Yahudi. Tapi di bagian lain dari kitab Matius, Yesus juga memberi misi kepada murid-muridnya untuk penginjilan kepada semua bangsa, ya. Dan Yesus juga mengutip dari Perjanjian Lama, yaitu dari Yesaya 42 ayat 4, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Jadi dia mengatakan, aku ini harapan dari bangsa-bangsa loh, bukan cuma orang Yahudi loh. Itu cuma di Matius, ya. Dan dengan demikian kita nggak bisa berkata bahwa Matius itu hanya berorientasi kepada orang Yahudi, ya. Tapi prioritasnya kepada orang Yahudi. Kemudian misi tidak hanya kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan kesetiaan Allah kepada perjanjian dengan umat Israel. Ya, Allah tidak pernah mengingkarinya. Dan kemudian dalam Matius ada tema tentang gereja, Bapak Ibu. Matius itu satu-satunya Injil yang menggunakan kata gereja atau eklesia. Ya, cuma satu-satunya Injil lain tidak pakai istilah gereja. Dan Yesus menjamin gereja akan terus hidup, terus ada sampai pada akhir zaman. Dan gereja ini adalah alat yang digunakan oleh Allah yang secara berkelanjutan untuk mengikut Yesus. Jadi dalam perselisihan, itu gereja adalah alat Allah untuk menyelesaikan perselisihan, konflik antar tingkah laku antara anggotanya dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Ini tema teologis yang terakhir. Oke, kalau tidak kita lanjut. Ini garis besar Injil Matius. Nanti slide-slide ini boleh di-share ya, nanti boleh di-share dan nanti dari rekamannya juga Bapak Ibu bisa melihat kembali ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya hanya melewatkan saja. Panjang, Injil Matius itu 28 pasal, jadi cukup panjang. Ya, ini garis besar Injil Matius. 28 pasal, panjang, dan kita juga akan bahas cukup panjang. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian pasal-pasalnya ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita mulai dari Matius 0, maksudnya sebelum pasal 1. Sebelum pasal 1 dunia perjanjian barunya seperti apa. Nah, kita lihat. Nah, ini. Di zaman itu, dunia sedang dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Ya, kekaisaran Romawi, dunia di daerah Mediterania sana. Nah, ada diktator dari Republik Romawi yang terkenal sekali namanya Julius Caesar. Ya. Dan cucunya, cucu pamannya itu namanya Octavius. Tapi kemudian Julius mengangkat si Octavius ini sebagai ahli warisnya. Ya. Jadi Octavius diangkat sebagai anak oleh Julius sendiri. Nah, di Republik Romawi pada tahun 44, Julius Caesar itu dibunuh oleh senator-senator Romawi ya yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius di Roma, dan akibatnya Roma itu dirundung perang saudara di mana-mana. Nah, anak angkatnya si Julius ini yaitu Octavius itu menjadi jenderal perang dan dia mulai mengalahkan musuh-musuhnya, dan yang paling menentukan adalah pada saat si Octavius mengalahkan Cleopatra dan Marcus Antonius. Sejak itu dia jadi penguasa tunggal Romawi dan dia mendirikan kekaisaran ya, kekaisaran Romawi tadinya republik jadi kekaisaran. Dan dia menyebut dirinya, memanggil dirinya kaisar. Nah, itu istilah kaisar itu pertama kali dijadikan panggilan bagi pemimpin kekaisaran tuh oleh si Octavius. Octavius menggunakan nama Kaisar Augustus, ya. Dan dia mengawali masa damai yang disebut Pax Romana. Nah, di masa inilah Tuhan memilih untuk menghadirkan Sang Mesias, Sang Raja, pada saat dunia dalam kondisi damai. Ya,
Jadi kita harus tahu latar belakangnya seperti itu. Nah, Pax Romana itu masa damai di daerah Mediterania ya. Kita lihat nih, waktu di zaman di zaman Augustus, ini Kekaisaran Roma itu yang hijau ini. Besar sekali wilayahnya. Tapi di sana tetap ada perlawanan-perlawanan terhadap Romawi di tanah-tanah jajahan ini, Bapak Ibu. Ya. Dan kita mulai ke Injil Matius. Kisah awal dari Injil Matius adalah tampilnya seorang pemimpin revolusi besar yang menjadi lawan dari Kaisar Augustus. Ya, dialah Yesus. Tapi si pemimpin revolusi ini bukan revolusi bersenjata, tapi Yesus adalah pemimpin revolusi batin, revolusi hati. Itulah yang membuat banyak orang Yahudi kecewa karena mereka mengharapkan Mesias itu pemimpin revolusi yang mengenyahkan penjajah Roma. Ternyata revolusi batin, ya. Dan inilah raja orang Yahudi, pemimpin revolusi Israel yang diceritakan oleh Matius. Nah, itu pengantarnya.